Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya An'am Reken Rosyida Rahmawati, NPM 42 dari kelas A219, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, di video kali ini kita akan membahas yaitu media konkret. Nah, sebelum kita masuk ke media konkret, kita bahas dulu nih media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat bakat siswa sehingga dalam pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat mencapai pembelajaran yang diharapkan. Nah, media pembelajaran tersebut ada dua, yaitu yang pertama media konkret atau nyata, yang kedua media IT. Nah, di video kali ini kita akan membahas yaitu media konkret. Nah, media konkret itu apa sih? Media konkret adalah media yang berasal dari benda nyata yang banyak dikenal oleh masyarakat, oleh orang banyak, dan mudah didapatkan. Media konkret mempunyai fungsi yaitu yang pertama sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang lebih efektif. Yang kedua, mengembangkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mempertinggi mutu pembelajaran. Manfaat dari media konkret yaitu yang pertama, sebagai pembelajaran akan lebih menarik perhatian pembelajar dan sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami dan oleh pembelajar dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran peserta didik tersebut. Keuntungan dari media konkret tersebut yaitu yang pertama, dapat mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan minat siswa untuk materi pembelajaran. Yang ketiga, membangkitkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman siswa dan mempelajarinya. Salah satu dari media konkret ini adalah yaitu boneka. Nah, boneka merupakan suatu mainan yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat dan sudah tidak asing lagi baik di dunia anak-anak maupun di orang dewasa. Bentuk boneka yang lucu dan persis aslinya membuat anak-anak ataupun orang dewasa ingin memiliki mainan tersebut. Selain dimanfaatkan sebagai mainan anak-anak, boneka juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, boneka juga sebagai perantara alat komunikasi, menangkap daya pikir anak, mengembangkan alat visual, serta berimajinasi dengan senangnya dia belajar. Hari Senin yang sangat cerah, setelah anak-anak selesai melaksanakan upacara bendera, mereka semua menuju ke kelasnya masing-masing untuk belajar di kelasnya. Hari ini ada 4 mata pelajaran yang harus mereka ampu. Yang pertama, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah. Mata pelajaran yang pertama adalah matematika. Pak Guru menyuruh untuk mengerjakan halaman 7 sampai 8. Suasana di dalam kelas nampak hening sekali ketika para siswa sedang mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak Guru tersebut. Setelah selesai, kemudian Pak Guru berpesan kepada murid-muridnya untuk mempelajari materi perkalian dan pembagian dengan soal cerita, karena sewaktu-waktu akan diadakan tes dadakan. Setelah proses selesai melaksanakan pembelajaran di sekolah, para siswa kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Dinda, Nurhayati, dan Indah pulang bersama. Mereka bertiga berjalan kaki dengan jarak sekolah ke rumah mereka yang tidak terlalu jauh. Setelah makan siang nanti, kita main bersama ya. Di rumahku ada boneka baru yang dibelikan papaku dari Bandung, pinta Indah kepada kedua temannya. Asik, ucap Dinda dengan penuh kegembiraan. Gimana Nur, kamu bisa ikut nggak? Aku nggak bisa ikut Aku mau belajar di rumah saja karena tadi kan Pak Guru berpesan untuk belajar persiapan karena akan ada tes dadakan.
sanjang Nurhayati dengan polosnya. Sesampainya di rumah adat, Tika langsung ganti baju, makan siang, kemudian tidur siang agar malamnya bisa belajar dengan tenang dan bisa konsentrasi. Sesekali ia bertanya kepada materi jika ada yang kurang paham dengan di buku. Sedangkan Dinda dan Indah asyik bermain boneka hingga larut, sehingga mereka tidak sempat belajar materi. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama. Sesampai di kelas, ternyata memang ada tes dadakan. Dinda dan Indah kesulitan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru dan akhirnya mereka mendapatkan nilai yang jelek, sehingga mereka harus mengulang di tes susulan. Lain halnya dengan Nurhayati. Ia mendapatkan nilai terbaik di antara teman satu kelasnya karena dia sungguh-sungguh dan sudah belajar sesuai nasihat gurunya. Bapak guru meminta Dinda dan Indah belajar dengan gambar Nurhayati. Wah, Nur, selamat ya. Kamu mendapatkan nilai terbaik. Besok kita akan ikut belajar denganmu ya, ucap Dinda dan Nurhayati. Tamat.